Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mana ayat ini sudah kita hafal dalam rangka pengagungan kita terhadap puasa ataupun siam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam seperti diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membahas tentang puasa. Pembahasan ayat-ayat dalam puasa hanyalah dalam 5 ayat. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu sampai pembahasan uhilla lakum lailatas siyam. Maka itu semua berkaitan dengan pembahasan puasa. Dan insyaallah kita akan membahas dalam kajian yang singkat ini yang berkaitan dengan ayat 183 saja. Yang pertama adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan yang Allah Subhanahu wa ta'ala seru adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah dan di hatinya ada keimanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seru dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quranul Karim seruan ada berbagai macam seruan. Diawali dari ayat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan Al-Quran, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang menampakkan keimanan dan di hatinya kekufuran, yakni orang-orang munafikin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan 3 macam manusia, Allah seru, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kemudian dalam ayat yang lain surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang mereka mendapatkan Alkitab, yakni kitab yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yakni Injil dan Taurat, dan pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala seru. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka. Menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quranul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah untuk kelompok tertentu saja, bukan. Nabi diutus dari tengah-tengah orang Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Sehingga tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhal Arab, tidak ada. Tidak ada seruan panggilan yang berkaitan dengan orang Quraisy, tidak ada. Akan tetapi seruannya adalah yang berkaitan dengan manusia dan yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini seruannya adalah yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu
fa'ar'ihi sam'ak fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha an. Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman. Jadi para sahabat ketika membaca Al-Quran seakan-akan mereka berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataannya, idza sami'ta, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'ihi sam'ak, maka siapkanlah telingamu, siapkan. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah dengannya, ataupun kalau tidak kebaikan ada satu larangan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala larang orang-orang yang beriman darinya. Karena mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Karena keimanan itu ada dalam hati, nampak dalam ucapan dan perbuatan seseorang. Tidak mungkin seorang mengatakan keimanan itu hanya di hati saja, tidak mungkin. Harus ada keselarasan antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan. Itu menunjukkan keimanan seseorang. Sehingga ahli sunnah wal jamaah ketika membahas tentang keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan amal dengan anggota badan. Sehingga setelah seruan wahai orang-orang yang beriman, ada konsekuensi yang menunjukkan keimanan seseorang. Disebutkan setelahnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah darinya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Berpuasa disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillah. Menahan diri dari makan, dari minum dan berhubungan badan bi niyatin khalisah, dengan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seseorang menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan dari syahwatnya dengan niat apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengharapkan keutamaan-keutamaan dari puasa. Dalam rangka seseorang mengharapkan keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan tentunya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, lima fihi zakatun nafsi wa taharatuha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah. Karena ketika seorang berpuasa menjadikan dirinya mendapatkan penyucian jiwa. Jiwanya menjadi lebih suci. Hatinya menjadi lebih bersih. Dan dibersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang jelek. Dari noda-noda yang jelek. Dan dari akhlak yang jelek. Ketika seseorang berpuasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan ayat ini terjadi atau dimulai pada tahun 2 Hijriyah. Para sahabat berpuasa dengan puasa Ramadan diawali pada tahun 2 Hijriyah. Sebelumnya para sahabat dan Rasulullah SAW hanyalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan.
Ataupun kalau tidak mendapatkan puasa Asyura, maka mereka berpuasa. Setelahnya diwajibkan dengan ayat ini pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan awal diwajibkannya puasa dan disyariatkannya puasa, maka diberikan pilihan. Karena ini adalah sesuatu yang baru dalam 1 bulan berpuasa, maka siapa yang mampu mereka berpuasa, dan Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Ketika berpuasa itu lebih baik buat kalian. Dan apabila tidak mampu maka memberikan fidyah. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wajibkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka untuk berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Atau para ulama mengatakan dari mereka tidur di malam hari sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu puasa pada saat awal-awal diwajibkannya puasa dari kapan? Dari tidur malam. Ataupun apabila waktu Isya tiba, maka setelah sholat Isya langsung berpuasa, buka lagi kapan? Setelah matahari terbenam. Jadi waktunya sangat lama, dan kemudian sebagian sahabat kepayahan menghadapi hal tersebut. Sehingga Rasulullah melihat ada seseorang yang di waktu siang hari bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan susah, dalam keadaan dia tidak bertenaga. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ini? Maka dia bercerita, ya Rasulullah, saya kemarin ketika waktu buka tiba, terbenamnya matahari tiba, saya sampai rumah, saya dapati istri saya belum menyiapkan apa-apa. Kemudian setelah itu saya perintahkan istrinya untuk mencari makan. Kemudian ketika mencari makan dan istrinya tiba lagi ke rumahnya, mendapati si suami ini sudah ketiduran. Artinya apabila sudah tidur, kemudian bangun, dimulai puasa lagi sampai esok hari, dan kemudian diangkat hukum ini, dihapus. Kemudian Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian dihalalkan untuk kalian, dan kemudian setelahnya pada tahapan yang pertama tidak boleh seseorang mendatangi istrinya, sampai kemudian Umar radhiyallahu anhu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendatangi istrinya tanpa sengaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kalian di malam hari rafath, untuk mendatangi istri-istri kalian, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian lanjutkan puasa itu sampai waktu terbenamnya matahari. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi siapa yang mampu melaksanakannya tanpa ada uzur, dalam keadaan sehat, dan dia tidak melakukan perjalanan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Apabila ia meninggalkan secara sengaja, maka ia berdosa dan berhak untuk mendapatkan celaan. Ini adalah definisi wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kategorikan puasa di bulan Ramadan sebagai rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam yang seseorang berharap ketika dia hidup di atas agama ini, dan ketika mati berharap untuk mati dalam Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibina di atas 5 perbuatan, 5 ibadah
Yang pertama kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Yang kedua iqamatis shalah, dan yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Harus dijaga karena ini tonggak dari keislaman seseorang. Dan apabila seorang tidak melaksanakan secara sengaja, maka ia telah melakukan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berkaitan dengan ancaman orang-orang yang mereka tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja. Rasulullah menceritakan, bainama ana naimun atani rajulan. Ketika saya tidur, maka datanglah dua sosok laki-laki. Fa akhadha bidabu'i. Kemudian keduanya memegang lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian keduanya membawaku ke gunung yang sangat tinggi lagi terjal. Patut kita ketahui bahwasanya para nabi ketika mereka tidur dan melihat mimpi, maka mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya dalam mimpi, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya berkata kepada Nabi dalam mimpi tersebut, "Is'ad, naiklah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la utiquhu." Saya tidak mampu untuk naik ke gunung yang terjal tersebut. Maka keduanya mengatakan, "Kami akan memudahkanmu untuk naik ke gunung tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung tersebut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di puncaknya. Maka Rasulullah katakan, idza bi aswatin syadidah. Saya mendengar suara yang sangat keras sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua orang yang membawanya, siapakah mereka? Apa suara ini? Apa suara yang sangat keras ini? Apa? Maka keduanya mengatakan, hadza uwa'u ahlin nar. Itu adalah lolongan penghuni api neraka yang mereka berteriak dalam keadaan sakit sekali. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, kemudian saya pun dibawa. Kemudian saya mendapati fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Kemudian saya mendapati ada satu kaum yang kaum tersebut diikat kakinya. Diikat kakinya dan kepalanya di bawah. Jadi posisinya itu mu'allaqah bi'araqibihim. Persis seperti kambing, ya kambing itu akan dikulitin atau disiangin. Dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan Rasulullah sebutkan mulut-mulut mereka sobek. Dan dari mulut-mulut mereka mengeluarkan darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah orang-orang yang dihukum dengan hukuman yang demikian luar biasa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepadanya, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan qabla tahillati saumihim, sebelum tiba waktu halal buat mereka untuk berbuka. Jadi mereka adalah orang-orang yang di jam 9, jam 10, mereka orang-orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, tidak mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak melakukan safar, maka ancamannya adalah seperti ini. Mereka akan dihukum dengan hukuman yang sangat keras sekali. Dan satu hari yang seseorang secara sengaja tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur,
maka tidak bisa diganti dengan beberapa hari pun juga. Tidak bisa juga diganti dengan uang. Walaupun uangnya sebanyak isi bumi, tidak akan bisa. Setiap amalan yang berkaitan dengan waktu, dan seseorang secara sengaja tidak mengamalkan amalan tersebut di waktu yang telah ditentukan, maka apapun yang ia ganti untuk ibadah tersebut, maka tidak mampu untuk menghapus hal tersebut kecuali satu saja, yaitu ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Jadi hanya taubat yang benar saja yang bisa menghapus seseorang dari azab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Adapun apabila membiarkan saja, maka pada hari kiamat ketika orang tersebut mati dan belum bertaubat dari perbuatan ini, maka walaupun keluarganya membayarkan fidyah atau membayarkan kafarat, maka tidak akan berlaku. Pelakunya pada hari kiamat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, menyiksanya seperti apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghukum seseorang lebih dari apa yang telah seseorang lakukan. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kemudian puasa seseorang akan sampai kepada la'allakum tattaqun, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, seseorang wajib menjaga akidahnya, wajib menjaga tauhidnya. Tauhid yang telah ia ucapkan, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka harus senantiasa dijaga. Orang-orang yang ingin ketika berpuasa, puasanya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah dan sampai kepada la'allakum tattaqun, perkara yang pertama harus ia jaga adalah tauhid kepada Allah. Karena ini adalah perkara yang besar, modal seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut haruslah memiliki tauhid yang benar, harus memiliki akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira." Siapa yang beramal dengan amal yang saleh, amalnya itu ikhlas kepada Allah, kemudian sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, ketentuan yang harus diperhatikan, wa huwa mu'min, dia harus memiliki akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setelah melaksanakan ibadah tersebut dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka apabila melakukan itu semua, ibadah yang telah ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah dan dia dalam keadaan memiliki tauhid yang benar, maka janji Allah, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka semua akan masuk surga. Dan dalam ayat lain surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan, kami datangkan kepada apa-apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang mereka dalam keadaan syirik, maka amalan yang mereka lakukan tidak akan memberatkan timbangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang harus seorang memperhatikan ketika berpuasa,
sehingga puasanya diterima oleh Allah dan mencapai kepada la'allakum tattaqun. Hikmah puasa yang sangat besar adalah menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Kalian jagalah salat 5 waktu dan salat yang pertengahan yang paling afdal, yakni salat asar. Jaga terus menerus dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggalkan. Karena ini adalah rukun Islam yang kedua. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mengambil hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, perjanjian antara kita dengan mereka adalah meninggalkan salat. Apabila mereka meninggalkan salat maka kufur. Apabila kufur, semua amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada seorang yang salatnya bolong-bolong akan tapi puasa Ramadannya dia jaga. Maka yang demikian indikasi kuat bahwasanya puasa yang ia lakukan bisa jadi termasuk dari puasa-puasa yang Rasulullah katakan ia hanya dapat dahaga saja. Ia hanya dapat lapar saja. Tidak mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu anhul abdu min amalihi salatuh. Perkara yang pertama pada hari kiamat kelak akan dihisab dari amalan seseorang adalah salat. Apabila salatnya diterima, maka semua ibadah-ibadah yang lainnya diterima, termasuk puasanya. Apabila salatnya enggak benar, apalagi bolong-bolong, apalagi meninggalkan secara keseluruhan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat yang sedikit yang saya bawakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.